itu mengatakan bahwa datuk mereka yang bernama Ali As-Sakran, beliau itu muncul di abad 9, dan di situ beliau mengisbat nasab Ba'alawi ini melalui jalur mimpi. Diskusi Kiai Imaduddin dan TIJ diskusi mengenai kepalsuan nasab para Habib Ba'alawi. Tentu saja ini merupakan fitnah kejam, fitnah keji untuk pada nasab para Habib Ba'alawi. Kita lihat dulu kebodohan para TIJ dan Imaduddin ini, teman-teman semua. Itu mengatakan bahwa datuk mereka yang bernama Ali As-Sakran, beliau itu muncul di abad 9, dan di situ beliau mengisbat nasab Ba'alawi ini melalui jalur mimpi. Apakah Kiai Imad selama ini menemukan akan hal itu, atau memang mereka punya jalur yaqdatan bersama Rasulullah gitu? Karena kan mereka selalu begitu, bisa ketemu dengan Rasulullah tapi nggak ada yang jadi ahli hadis, nggak ada yang jadi perawi hadis. Jadi silahkan Kiai, saya udah banyak ngomong nih. Baik, Bang TJ. Ya, memang itu saya pertama kali bicara tentang nasab itu ketika haul daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di sebuah acara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tiga Raksa. Itulah awal mula saya berceramah tentang nasab, tapi belum bicara tentang Ba'alawi, tapi masih bicara secara umum bahwa apabila sebuah klaim nasab itu tidak bisa dibuktikan dengan kitab-kitab nasab dan DNA, maka patut diduga bahwa nasab-nasab itu adalah nasab palsu. Itu 2022, yaitu bulan November. Saya itu berkesimpulan tentang tesis itu bulan Oktober. Sebelumnya adalah orang yang sama lah, husnudzon seperti yang lainnya, tetapi mungkin saya lebih mempunyai kedekatan dengan para habaib daripada banyak kiai-kiai yang memang dari dulu tidak ada hubungan. Di Banten ini sangat jarang kiai-kiai yang berhubungan dengan habaib, tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Tetapi memang saya salah satu orang yang banyak berhubungan dengan habaib dari dulu. Itu memang pertama kali bicara nasab di Tiga Raksa itu di acara PMBCNU. Kemudian terkait dengan apakah nasab Ba'alawi ini diisbat oleh mimpi pada abad 9, yang saya lihat dari kitab Al-Burqatul Musyiqah adalah kitab yang ditulis secara secara epistemologis dalam bidang tasawuf. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran 895 Hijriah itu menulis silsilahnya, tetapi juga ditambah dengan kisah-kisah khurafat seperti tentang bahwa seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa dalam mimpinya aku titipkan di tarim ini adalah titipanku. Siapa orang yang mencintainya maka dia mencintaiku, siapa yang membencinya maka dia adalah membenciku. Yang dimaksud titipan itu Ba'alawi. Jadi selain mereka itu membuat klaim nasab melalui kitab, mereka juga membubuhi klaim-klaim itu dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita spiritual yang mungkin akan bisa menarik banyak orang-orang awam di situ. Ya. Itu yang intinya dongeng ya. Dongeng. Dibumbui dongeng gitu. Baik. Berarti memang apa yang pernah saya dengar dari seseorang terkait masalah isbat pertama nasab mereka di abad 9 itu berbau-bau khurafat ya. Nah, dicampur dengan cerita-cerita dongeng, dikemas, dibumbui, dipakein topping sehingga menarik. Sama seperti kuburan. Jadi
cerita itu yang saya perhatikan, Yai, itu hampir sama cerita mereka semua. Dan sekarang pun mereka ketika ngamen di panggung-panggung, mereka tetap membawa cerita itu. Datuk mereka umur 7 tahun mengimami sholat, bahkan dalam satu rakaat bisa menghatamkan Al-Quran, dan itu mustahil. Kalaupun ada imam seperti itu, maka imam itu harus ditegur. Harus pakai perasaan, karena ada jamaah makmum yang tua, makmum yang sakit-sakitan di belakang, kan nggak boleh. Imam itu egois gitu, nggak boleh. Menurut yang diajarkan oleh guru-guru kita di Aceh gitu. Walaupun suara kita bagus, walaupun kita fit, itu kita harus pikirkan makmum kita di belakang. Ala kulli hal, sewaktu Kiai Imad membahas pertama kali terkait masalah nasab mereka itu, apakah Kiai Imad itu sudah menuntaskan tesisnya atau sudah menguji melalui universitas seperti yang digadang-gadangkan oleh Bang Rizik gitu. Karena kan sekarang mereka itu ngajak diskusi di Robitoh Alawiyah. Yang jadi pertanyaan saya, Yai, sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Jadi mereka bilang tesisnya itu tidak bisa dikatakan tesis atau dilabelkan sebagai tesis kandang kebo karena belum diuji universitas. Nah, kemarin ketika Kiai Imad diundang ke Robitoh Alawiyah, Kiai Imad nggak mau datang, mereka klaim bahwa Kiai Imad Al-Kaburi. Sedangkan menurut akal sehat saya, Robitoh Alawiyah kan bukan universitas. Nah, jadi Kiai Imad kemarin dituduh sebagai orang yang membuat tesis di kandang kebo, kok sekarang malah nguji tesisnya di kandang kambing. Dan saya nggak setuju seperti itu. Saya nggak setuju kalau Kiai Imad datang ke Robitoh itu karena nggak ada hasilnya. Karena bukan universitas. Maaf cakap. Seperti itu menurut pemikiran saya. Apakah sekarang ada yang coba melobi Kiai Imad di belakang layar atau bagaimana, Kiai? Ya, tesis itu ada tesis akademis untuk menjadi syarat seseorang meraih gelar S2. Seperti Betul. saya ini S2-nya itu bidang ilmu tafsir dan hadis di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Tesis saya, tesis akademis untuk meraih itu tentang Syekh Nawawi wa kitabuhu Marah Labid, yaitu tentang tafsirnya Syekh Nawawi Tanara yang bernama Tafsir Marah Labid. Nah, itu namanya tesis akademis untuk meraih gelar S2, Master of Art atau Master Agama kalau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada lagi tesis filsafat, yaitu filsafat dialektika Hegel, di mana ada yang namanya tesis, sebuah kesimpulan, proposisi yang ilmiah, yang berbasis dengan langkah-langkah ilmiah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisa data, dan kemudian sajian data daripada apa yang telah kita teliti. Nah, itu adalah tesis dalam arti filsafat, sebuah proposisi. Kalau dalam ilmu filsafat Islam itu disebut dengan qadiyah atau bisa disebut dengan khabar. Nah, ini bukanlah sebuah tesis yang dimaksud oleh banyak orang itu bahwa ini tesis. Itu maksudnya karena orang-orang itu orang-orang cerdas semua. Tesis itu tidak bermakna bahwa itu adalah sebuah syarat untuk seseorang meraih gelar S2. Betul. Itu seseorang dulu. Kalau S1 kan ada. Betul. Sebuah kesimpulan ilmiah seseorang tentang sebuah hal yang dia teliti, itu disebut tesis. Gitu. Betul. Atau nanti juga dalam beberapa kesempatan banyak yang mengatakan ini sebenarnya punya Kiai Imad ini antitesis, karena sebelumnya sudah ada tesis bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi. Kata saya itu bukan tesis, tapi itu hanya bermodal husnudon belaka, karena selama ini tidak ada
penelitian dari para peneliti-peneliti yang handal bahwa pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi ini bisa dibuktikan secara kebenaran yang objektif. Kebenaran-kebenaran yang selama ini disajikan hanya kebenaran subjektif yang spekulatif, yang tidak berlandaskan oleh standar kebenaran ilmiah, di mana standar kebenaran ilmiah itu pertama dia haruslah bersifat logis, yang kedua bersifat empiris verifikatif. Nah, bagaimana sifat kebenaran dari tesis atau yang proposisi yang mereka katakan mereka cucu Nabi itu disebut kebenaran ilmiah yang logis apabila orang yang ada di abad 9, Ali As-Sakran 895 Hijriah, menyimpulkan sebuah proposisi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah mempunyai anak bernama Ubed. Mang Ubed ini tetapi sama sekali tidak ada data sumber sebelumnya. Di mana kan ini Bang TJ ada sebuah teori kebenaran namanya teori koherensi. Di mana dalam teori kebenaran koherensi sebuah pernyataan itu dapat diakui kebenarannya apabila pernyataan itu sesuai koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebuah kitab yang ada di abad 9 isinya dalam sejarah itu dapat diterima apabila sejarah itu sesuai koheren dengan sejarah-sejarah yang ditulis pada sebelumnya. Apabila sejarah ini melibatkan sebuah tokoh dan kejadian yang ada di masa lalu, maka kitab yang ada di abad 9 ini harus sesuai dengan kitab-kitab yang ada di masa di mana tokoh dan peristiwa sejarah itu terjadi. Sementara Nasab Ba'alawi ini ditulis di abad 9, orangnya ada di abad keempat, 345 Hijriah, tanpa ada koherensi, tanpa ada tangga-tangga di mana referensi ini dapat digali dari sana. Jadi dia ambil dari ruang hampa, kemudian ditulis dengan khayalan. Inilah yang terjadi dengan Nasab Ba'alawi. Nanti ini Gus Ajis ini yang banyak sekali dia mempunyai data. Kemarin Gus Ajis punya data baru, di mana Tarikh Ibnu Hisan itu, Bang Tej, sudah ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, sekarang ditahqiq ulang oleh Muhammad Ba'dib, di mana isinya saya lihat baru selembar aja udah berbeda dengan kitab yang diklaim oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi sebagai Tarikh Ibnu Hisan itu. Dan ini semakin kemudian kita terbelalak dengan sebuah nasab yang seperti Ba'alawi ini yang diyakini banyak orang pada sebelum 2022, tapi ternyata nasab ini hanya nasab-nasab wayang yang sulit sekali untuk diterima akal sehat. Tidak logis sama sekali orang yang mempunyai standar sekolah SD aja ini sudah tidak logis orang yang sekolah SD untuk mempercayai nasab seperti Nasab Ba'alawi ini. Ya. Apakah Ustadz Ismail Khalili membela Kiai Imaduddin? Tentu saja tidak. Seperti yang kalian lihat. Sekian, Assalamualaikum.